Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Martin Billy Disajas dengan NIM 67202094. Di sini saya akan berusaha menjelaskan bagaimana caranya kita mengkonfigurasi Ubuntu server di GNS3. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah GNS3 dan juga teman-teman apa itu, kalau nggak VirtualBox ya VMware di sini. Oke, sambil menunggu VMware-nya berjalan, nah di sini sudah ya. Di sini kita bikin new project aja teman-teman. Bilang tugas saja gitu ya, atau jaringan gitu, jaringan 1 kita oke saja sambil menunggu GNS. Di sini teman-teman bisa pakai VirtualBox maupun teman-teman bisa pakai VMware. Jika teman-teman memakai VMware, nah teman-teman buka dulu VMware, terus teman-teman download file GNS3 yang VMware di GNS3 websitenya, terus teman-teman run. Setelah diimport kan ada di sini, terus teman-teman run. Tampilannya seperti itu. Selanjutnya kita sambil menunggu GNS3-nya ready. Nah teman-teman sudah kebuka ya. Dan di sini sedikit lagi dia pasti akan nyala. Setelah itu kita akan menambahkan server dengan cara kita pergi ke preference, terus ke QEMU. Nah kita klik new, kita run ke GNS3 nya, kita next, kita kasih nama server gitu ya, server. Nah next, terus dia menunggu membuka. Ini sudah berjalan apa belum, sabar. Di sini kita aku mau sebentar, ini kita di close dulu. Mau jelaskan kalau di sini kita menghubungkannya ke VMware aja ya di sini ya, teman-teman. Nah, VMware, kita next, finish. Nunggu. Nah juga sudah, kita finish saja dan GNS-nya akan terhubung seperti itu. Sudah nyala. Nah jika sudah berwarna hijau seperti ini, berarti tandanya GNS-nya sudah aktif. Selanjutnya kita kembali tadi, kita mau menambahkan server. Kita ke QEMU, terus kita klik new. Di sini run ke GNS VM, kita terus next, kita kasih nama server, terus kita pergi ke, kita next lagi. Nah dia sudah membacanya. Next, di sini kita pergi ke VNC. Nah setelah itu kita next. Di sini kita pergi, kita akan menginstal file IMK-nya, itu yang sudah aku download tadi. Di sini karena dia belum terupload, maka kita upload saja lewat WinScan. Nah bagaimana kita upload? Di sini kita masuk melalui VMware Station-nya, pakai IP-nya itu 192.168.1.1
65.129. Nah, untuk username-nya GNS3, passwordnya juga GNS3. Setelah itu kita klik login dan yes. Nah, sekarang kita upload yang file VMBK nya yang ini ya. Kita tinggal drag aja. Bukan cancel. Ini bisa di delete ya. Oke, setelah kalian sudah menemukan yang filenya tadi untuk menguploadnya, kita pergi ke root, terus kita ke opt, terus selanjutnya kita ke GNS3 ke image, terus kita ke cam, terus kita tinggal drag aja nih yang ini untuk servernya ke sini. Nah, kita tunggu sampai file berhasil diupload. Oke teman-teman, berarti file VMBK nya atau file Ubuntu server yang seperti biasa kita install dari ini, jika kita ingin mengakses Ubuntu server dari VMware, itu kita pindahkan ke file kemu ini. Kalau sudah, kita cek apakah dia sudah berhasil diupload di sana dengan cara kita mau membuat server aja dulu. Di sini kita preference, kita ke kemu, kita klik new, kita pilih yang run di ke GNS3 nya, terus kita kasih nama server, terus kita next lagi, ini pilih yang VNC, terus kita next. Nah, ini berarti dia sudah terupload ke GNS3 nya ya. Sini tinggal kita klik finish. Jika teman-teman ingin klik yang manual tadi, teman-teman tinggal pilih yang new image, terus kalau bisa kebaca di tugas yang tadi, teman-teman tinggal import saja, masukin saja ke situ dan upload saja langsung. Karena saya mengalami kesusahan, makanya saya menggunakan aplikasi lain, yaitu Winscape tadi. Oke, selanjutnya kita tinggal oke. Nah, di sini ini server ya. Selanjutnya kita akan menambahkan router. Caranya gimana? Kita klik di sini, kita pilih yang manual create a new temple, kita next saja. Nah, di sini kita pilih yang EOS router. Nah, di sini kita klik new, kita pilih yang run this on router, terus kita pilih file yang sudah kita download tadi, yaitu file Cisco 2691. Kita open saja. Nah, proses ini karena dia bisa kedeteksi, bisa diupload langsung dari GNS3, maka kita seperti ini, kita langsung dari GNS3 nya, kita nggak perlu bantuan dari Winscape nya tadi. Nah, setelah berhasil diupload, berarti kita tinggal next saja. Namanya kita biarin seperti itu aja. Coba lihat, ini nggak bisa diubah, berarti namanya next saja. Oke, seperti ini, next saja. Ini untuk nanti kita jelaskan nanti saya jelaskan di akhir kalau ini buat apa. Ini sebenarnya ini buat serial ya yang ini. Terus kita next saja, finish dulu. Setelah itu kita oke. Nah, maka dari itu langsung otomatis routernya bertambah di sini. Nah, sekarang kita mau membuat kliennya ya. Di sini kita tambahkan seperti tadi yang nambahin server itu, kita klik kemo, kita tambahin aja lagi, kita bikin Ubuntu kliennya. Nah, di sini misalnya Ubuntu klien misalnya ya, seperti itu. Kita next saja, kita pakai yang VNC, next, kita pakai yang file yang sudah kita upload tadi ke kemu, terus kita finish. Nah, seperti itu. Ini Ubuntu kliennya. Satu lagi kita bikin yang Windows.
sama. Sebenarnya di sini kita bisa buat Ubuntu Windows. Kita harus pakai yang file Windows, tapi saya belum download. Saya belum download itunya, apanya, filenya. Jadi saya pakai yang Ubuntu dua-duanya, tapi tidak masalah sih. Kita tulis aja untuk klien seperti itu. Ini terus kita next, kita pilih yang fancy, terus kita next, kita pilih yang file yang tadi sama, kita finish dan kita oke. Nah, sudah selesai semua. Kita menginstal server, klien sama routernya di GNS3. Nah, selanjutnya kita akan membuat topologinya. Bagaimana kita butuh di sini adalah 2 router. Nah, ini router satunya, ini router 2-nya. Kita sambil tata yang rapi. Kita juga butuh switch di sini 1. Nah, di sini switchnya kalian pilih yang GNS3 ya, terus di oke. Terus kita Ubuntu kliennya 1, Windows kliennya juga 1. Sini. Setelah itu kita pasang servernya di sini. Nah, setelah kita menyiapkan peralatannya, kita menghubungkannya dengan kabel. Di sini dari server ke ini kita masuk ke Ethernet 0. Nah, di sini belum ada serial ya. Nah, bagaimana kita mau menambahkan serial? Yaitu dengan cara kita ke konfigurasi, terus kita pergi ke slot, terus yang ini kita ubah ke WIC 1T itu, terus kita oke. Sama di router 2 pun sama, dilakukan seperti itu. Terus oke. Nah, sekarang kita mau ngecek apakah sudah ada. Nah, dia ada serial ya. Kita hubungkan ke serial 0. Dia serial 0 yang ada di R1 dan serial 0 yang ada di R2. Nah, setelah itu kita menghubungkannya ke switch. Sebentar, ini biar terlihat enak ya. Kita menghubungkannya ke switch dan kita pakai yang ini. Switchnya masuk lewat situ, terus dari sini ke sini, ini ke sini. Oke, sudah terhubung dengan kabel. Nah, ini kan masih merah semua, itu bertanda berarti dia belum di run. Dan untuk mengeceknya apakah dia sudah terhubung semuanya, kita run di sini. Nah, kalau sudah hijau semuanya di sini, menandakan bahwa semua jaringan, semua perangkat jaringan di sini sudah terhubung. Nah, sekarang yaitu kita saya akan menjelaskan bagaimana kita menghubungkan, memasukkan IP di dalam router 1, router 2 untuk menghubungkannya. Nah, di sini kita pergi ke konsol atau kita klik 2 kali di dalam routernya. Nah, jika sudah ada tampilan di sini, kita komen dengan F spasi T, enter saja. Nah, terus kita masukkan IP address dengan metode VLSM. Di sini saya sudah menyediakan metode VLSM-nya kemarin.
Oke, di sini IP address-nya yaitu 192.168.94.1. Kita masukin saja di R192.168.94.1. Terus subnet masknya juga dimasukkan dengan 255.255.255.24 sini. Setelah itu kemudian kita ketik no sh dan kita masukin lagi serial 0/0. Oke, itu saja. Terus yang tadi salah ya. Di sini SE 0/0. Terus kita masukin IP address-nya. Nah, kita masukin subverse. Nah, selanjutnya ini kita masukin yang dari R1 ke R2 punya ya teman-teman, yang ini. Nah, ini karena untuk mengenalkannya kita pakai yang R1 ke R2 nya IP address-nya itu. Nah, di sini berarti IP-nya tadi itu 192.168.94.33. Subnet masknya di sini adalah 255.255.255.2. Nah, setelah itu kita bisa exit. Selanjutnya kita akan setting DHCP-nya secara langsung di sini, yaitu dengan sintak berikut: IP DHCP spasi pool spasi server. Kemudian kita masukin IP networknya, yaitu dengan sintak network spasi IP-nya 92.1 yang ini ya, tersatu. Oke, 192.168.94.0. Nah, jangan lupa dengan subnet masknya itu 255 dan 240. Nah, di sini kita selanjutnya kita mengatur default routernya dengan sintak default router, terus kita pakai IP yang awal tadi 192.168.94.1 ya. Terus lalu selanjutnya setelah R1 kita akan melakukan konfigurasi di R2 juga dengan cara yang sama, cuman IP-nya saja yang berbeda karena setiap router mempunyai IP yang beda-beda. Yang pertama kita tulis conft, kita masukin face ethernet dulu dengan sintak IMT
f0/0 f0/0 di enter. Selanjutnya kita masukin IP addressnya, yaitu yang punya R2 yaitu 17 itu ya, 192.168.94.17 dengan subnet masknya yaitu 255.255.40. Setelah itu mau SH. Selanjutnya kita setting serial 0/0 nya. Setelah itu kita masukin IP addressnya, oke, 192.168.94.34 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.252. Kemudian mau SA lagi, lalu kita exit. Selanjutnya kita setting DHCP nya yaitu dengan sintak IP DHCP server dengan IP DHCP pool. Salah guys ya, IP DHCP pool server. Dengan IP-nya yaitu 192.168.94.16 dengan subnet mask 240. Setelah itu kita set routernya, dengan 192.168. Setelah itu kemudian kita enter, lalu kita exit. Oke, nah setelah selesai teman-teman, itu kita akan memperkenalkan antara router 2 dan router 1 dengan cara seperti ini. Kita mulai dari memasukkan mengenalkan IP yang ada di router 2 ke router pertama dulu ya. Oke. Sini IP router dulu.
terus IP router 2 kita masukin ke sini, yaitu 192. Oke, langsung kita exit saja. Jadi kemudian di IP 2 kita lakukan hal yang sama. Setelah itu kita ping perkenalannya dari R1 sama R2 apakah berhasil, dengan cara kita ping dengan cara kita masukin 192.168.94.0. Sukses, berarti perkenalannya sudah berhasil ya teman-teman. Di sini sukses ya. Oke. Nah, setelah itu prosesnya selesai. Nah, setelah itu, teman-teman, setelah itu kita akan menambahkan internet atau NAT di sini ya. Untuk itu ini kita stop dulu, terus kita tambahin internet ke sini. Kita pilih yang GNS3 di OK. Nah, baru kita sambungkan ke servernya. Nah, ini ini nggak bisa. Kita sudah stop tadi, berarti kita konfigurasi, kita pergi ke network, kita tambahin adapternya ya, bikin dua ya, terus kita apply. Oke, kita oh ya, ini harus dihapus dulu. Oke, terus baru kita atur lagi ke network, kita tambahin jadi 2, apply. Oke. Nah, baru kita sambungkan lagi dari sini ke sini, lalu dari sini ke nanti. Nah, setelah itu sebelum kita melakukan konfigurasi di Ubuntu servernya, maka kita run kembali semuanya. Setelah itu kita pergi ke sini. Ini kita melakukan konfigurasi di Ubuntu servernya ya teman-teman ya. Kita install dulu seperti biasa. Inggris yang ini.
Oke, jadi karena aku terhenti di sini, teman-teman, selanjutnya ini kita akan sebenarnya untuk menginstal file di sini. Nanti kita tinggal install DNS, Samba, phpMyAdmin dan kita melakukan konfigurasi di sini untuk melayani server yang ada di sini. Jadi aksesnya bisa diakses oleh Ubuntu Client dan Ubuntu Server. Jadi hanya sampai di sini saja saya menjelaskan. Saya tidak tahu kenapa ini bisa error, mungkin karena memori saya di komputer ini, mungkin ini cuman opini saya, sudah penuh banget, jadi mungkin instalasinya tidak bisa maksimal. Jadi sebenarnya sudah saya lakukan tugas ini di tugas pertama di di teknologi jaringan ini, di tugas pertama, tugas 1. Dan di TR ini saya terhenti sampai di sini. Mungkin hanya sekian apa yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, karena menginstal Samba dan apa banyak di internet dijelaskan ya. Dijelaskan setelah kita install Ubuntu, kita install software-software yang ada bisa dijalankan di Ubuntu server seperti Samba, phpMyAdmin, DNS, dan DHCP juga kita bisa install di sini. Terus kita konfigurasi agar melayani Ubuntu server dan Ubuntu client yang ada di sini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya.